Sedikitnya sih mudah kan ya. Kalau secara pribadi itu Tinggi itu sebenarnya anaknya ambivert. Jadi dulu aku tuh mungkin extrovert, tapi mungkin semenjak seiring jalannya waktu, aku makin dewasa tuh sini kayak makin mengerti introvert gitu. Tapi ya in between masih bisa lah. Tapi aku tuh lumayan agak-agak nggak suka kalau ada sekeliling aku tuh yang aku nggak kenal, atau ketika aku datang tuh aku udah merasa kayaknya nggak sefrekuensi deh gitu sih. Terus anaknya ceria, manja, masih kental dengan sifat anak kecilnya gitu. Anaknya senang physical touch, senang perhatiin, hobi ketawa, mellow sebenarnya gitu. Ya gimana ketawa apa melo? Hal-hal yang membuat aku ngerasa aman itu adalah ketika aku berada di lingkungan yang tepat. Dalam arti orang-orang yang bisa membuat aku jadi apa adanya. Terus gimana aku bisa mengeluarkan sisi Tiwi yang mungkin nggak mereka orang tahu. Terus mungkin ketika aku bisa mengerjakan yang aku suka banget dan aku bisa mendapatkan sesuatu dari hal yang aku kerjakan. Buat aku tuh itu integritas banget sih buat aku. Yang tidak aman adalah terlalu dipush dalam sesuatu hal yang aku mungkin kurang bisa atau yang aku memang mungkin juga nggak suka, itu aku merasa tidak aman. Dan kadang-kadang aku jadi bisa memberontak gitu, yang mungkin bikin orang kayak kok ini gini, tapi ya itu soalnya karena agak memendam, tapi bukan memendam ya, tapi memendam gitu. Jadi kayak ditekan giliran udah bener nggak tahan, wah. Yang membuat aku merasa bahagia adalah ketika aku bisa melakukan hal yang aku suka tanpa aku harus merasa diintervensi dengan apapun. Mungkin kalau dulu tuh aku tuh anak action kanan, apa dipendem gitu. Terus aku nggak mau orang melihat aku tuh kayak gimana. Tapi sekarang itu karena dulu pernah kayak gitu dan ternyata nggak enak banget gitu rasanya. Dan akhirnya orang malah tahunya belakangan. Jadi kalau ada apa-apa tuh males gitu kalau misalnya selalu apa kayak itu biar waktu yang menyembuhkan. Bagus sih sebenarnya, cuma mungkin kalau sekarang itu aku lebih coba untuk bisa jujur dengan apa yang aku rasa. Terus aku coba untuk mengutarakan apa yang aku inginkan gitu. Cuma kadang-kadang mungkin karena masih belajar di tahap itu, mungkin ada beberapa penyampaian yang tidak berkenan di orang tersebut. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih. Aku orangnya kemudiannya tuh dalam arti kalau ada sesuatu hal yang aku nggak suka, aku paling males kalau harus dipaksa sebenarnya. Kalaupun emang harus aku lakukan, itu kelihatan banget aku kayak terpaksa itu kelihatan gitu. Terus dominan, lebih pengen coba untuk belajar asertif gitu. Bawel, terus tapi kan terlalu bawel karena terlalu cuek juga gitu. Jadi kadang-kadang masih agak bingung untuk menempatkan bucin banget. Jadi pada sekalinya ada kena hal yang prinsipil banget tuh, aku bisa kayak langsung hilang. Gini, aku tuh kan anaknya senang ngobrol ya, aku senang berkomunikasi gitu. Jadi aku paling tidak suka dilarang, paling tidak suka diatur. Tapi kita bisa ngobrol dengan sangat baik gitu, karena aku senang berdiskusi. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang kamu jangan lakuin ini ya gitu. Tapi aku bertanya gitu, kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Apa salahnya kalau aku ngelakuin ini gitu? Ya nggak boleh aja. Nah itu tuh nggak bisa masuk tuh kalau aku. Kalau aku tuh harus ada, ya kenapa? Harus ada alasan yang masuk akal, tapi aku tetap pengen kita jalan tengah. Saya gini, aku nggak mau kamu nyanyi. Kenapa kamu boleh nyanyi? Ya karena gini. Apalagi 10 kota misalnya, tour, aku nggak suka, bla bla bla. Ya udah, 5 boleh kali ya.
Maksudnya ini kan hal yang aku suka dan kamu sudah mengenal aku dari dulu tuh aku sudah begini gitu, dan aku nggak suka satu orang tuh mengintervensi hanya karena ego ya, bukan karena sesuatu hal yang memang oh iya kita emang harus seperti itu begini, aku nggak bisa kalau gitu. Itu yang membuat aku merasa dibatasi atau terbatasi. Kalau harus bikin konten yang lebih lucu, karena aku bukan komedian, aku tuh cuma lucu aja. Aku nggak komedian, makanya aku tuh kayak terbebani gitu tuh. Kak, ini kayaknya harus lebih lucu lagi kak, ini segala macam. Konten itu tuh bukan buat lucu, tapi itu mau yang tinggi banget gitu. Jadi ya rasa terbebani sih itu sih, sama kalau misalnya udah kayak kak bikin ini dong kak bikin ini kak kok Bunda Korla kak yang ini kak saya ini kak gitu. Kayak lo nggak tahu yang ngafalin daging Bunda Korla yang bikin kepala gue berasa tau nggak, terus tiba-tiba Bunda sih bikin lebih lama lagi apa, ini terlalu berekspektasi dari para netizen, kayak aku udah terbebani. Hai best friend, semoga di usia sekarang semakin soleha, semakin banyak rezeki, melimpah ruah, karir yang legit, jadi hot money untuk Leo dan Alea, dan selalu disayang sama aku. 난 기억할게 너와 안고 있었던 시간 Ali 그리워할게 어디서도 난 너를 그리워하며 adalah ketika pada akhirnya aku merasa tidak berdamai dengan semua hal yang aku kerjakan, segala hal yang aku putuskan, Ini gua dan udah itu mewah memberikan sih, dampak sebenarnya. yang tidak bagus untuk orang-orang sekitar aku. Misalnya ke anak aku, misalnya kayak kenapa lo harus menuntut sesuatu yang sebenarnya mungkin ini belum di kapasitasnya dia gitu. Apakah bercermin lagi, merenung apa ini aku berlaku kayak gini karena untuk memuaskan egoku sendiri atau karena apa ya? Karena setelah aku refleksi diri, katanya memang karena ada sesuatu hal yang belum selesai dengan diri aku sendiri. Jadi disitulah aku merasa itu harus bisa menerima segala keadaan. Aku balik lagi ke track awal gitu, mencoba untuk melihat lagi ke depan sebenarnya tujuan gue tuh apa, dan gue harus melihat juga dari sisi anakku ini, apakah dia memang sudah sepantasnya emang aku harus ini sama dia gitu. Jadi di situ sih yang aku akhirnya coba untuk bisa mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Susah banget sih, susah banget, tapi akhirnya sini setelah bisa tuh agak lumayan tidak menaruh ekspektasi tinggi kayak dulu. Ada yang udah, ada juga yang belum. Tapi yang belum ini sedang aku proses juga sih. Makanya mungkin kalau bersama kalau aku sudah mulai agak lebih bisa tenang gitu. Kalau ada apa-apa nggak begitu overthinking. Ketika aku ngerasa hidupku monoton-monoton aja, atau ketika aku mempunyai target yang baru, dalam arti kayak achievement baru, mencoba men-challenge diri aku untuk bisa mengambil di bidang yang baru, dunia yang baru, atau banyak biaya-biaya yang harus aku tanggung. Kita harus melakukan sesuatu, mereka sudah bayar. Sekalian itu sih, kebanyakan sih ya lebih kayak gitu aja. Karena buat aku sih manusia itu selalu berproses dari dia lahir sampai dia mati. Prastiwi kata-katamu hari ini. Orang melakukan sesuatu sih enggak ya. Ya kalau aku sih sekarang ini lebih milih pedulilah dengan orang-orang yang peduli dengan kamu, bangunlah vibes yang positif dengan orang-orang yang bisa memberikan itu pada kamu. Hidupkanlah hidupmu dengan hal-hal yang lebih membuatmu bisa merasa apa ya, lebih grow up gitu, berkembang gitu. Itu sih, karena kalau mikirin kayak gitu terus ya kita akan selalu jalan di tempat sih. Karena lebih baik kita berjalan dengan hal-hal yang lebih memberikan bahagia aja buat kita. penting yang berbunyi dari dinding kamarku sadarkan diri
aduh momen ulang tahun kalau sekarang ini aku agak deg-degan. Tau gak sih kayak memasuki krisis kepala 4 kali ya. Maksudnya kayak tahun ini kan 39 ya, 5 Februari ini aku 39 tahun, terus kayak sebentar lagi 40. Jadi kayak kemarin ini tuh pas aku nemuin uban uban aku curhat sama sahabat-sahabatku yang memang sudah melampaui kepala 4 gitu, misalnya udah 42, udah 43 cerita. Dan aku cerita sama orang-orang yang buat aku nggak ngejudge kayak apaan sih bener enggak. Aku lebih senang cerita dengan orang yang bisa menyambut cerita aku dengan baik gitu, terus memberikan input yang bagus dan menenangkan. Tapi aku udah ngelewatin 40, umur gue udah 43, tahun ini 44. Biasa-biasa aja sih. Oh iya, takut nih ada uban, ya nggak apa-apa ya, rayakan saja gitu. Ya itu kan kayak sebuah fase kehidupan orang, nggak akan selalu muda, pasti akan tua. Iya. Cuma mungkin karena kerjaanku gimana ya. Ya mungkin pada saatnya udah saatnya kamu harus memikirkan bahwa kamu tidak akan selalu tampil di depan layar. Gitu. Juga ya. Maksudnya banyak input yang bagus lah buat aku dan mengenalkan. Dan buat aku kayak mereka ngerasa 40 tuh nggak tua Umi gitu, 45 nggak tua, bukan 4 loh yang tua. Kan aku masih tetap terasa muda. Ya gitu ya. Sedang, maksudnya kayak aku ngeliat kayak anak kita gaul. Jadi kayak ya udah embrace aja, kayak merayakan aku punya rambut kayak ini nggak masalah gitu. Rambutnya yang udah nggak ubah. Terus kayak beberapa kenalanku yang dia sangat happy gitu. Iya ya. Ya harusnya gue berkumpul dengan seperti ini mungkin gitu, yang kayak ngelihatnya bahwa ya penerimaan saja pada diri sendiri. Oh ya udah. Gue mewakili tugas kawan mau ucapin happy birthday. Semoga Tini diberikan hadiah yang terindah dari Allah, berupa kebijaksanaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Neng Tini matanya cantik, happy birthday cantik. Cakep. Love you, miss you so Love you much. too. Aduh. Aku tidak perlu perayaan sih sebenarnya, tapi kayak pada akhirnya sekarang momen ulang tahun ini buat aku lebih bisa untuk bercermin, merefleksi dari tahun kemarin, bersyukur dengan segala hal yang aku punya. Ya penting gak penting sih sebenarnya, ya 6 dari 10. Hai Tini, 10 tahun lalu berarti kan umur kamu adalah 29 tahun. 29 tahun itu adalah kamu sudah punya Reo, berarti umur Reo 2 tahun. Mungkin aku akan bilang bahwa jauh sampai umurmu 29 tahun ini, kamu harus lebih bisa bersyukur dengan apa yang sudah kamu alami, bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Jangan pernah takut dengan hal apapun selama memang kamu masih dilingkari oleh orang yang sayang banget sama kamu. Tapi mungkin kamu kadang nggak menyadari karena kamu selalu berfokus dengan beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirkan, tapi karena dulu kamu sangat overthinking, kamu banyak menyalahkan dirimu sendiri. Tapi sudah enggak, lihat apa yang sekarang, bila you made it, jangan pernah takut dan yakin bahwa anak kecil itu yang umur 2 tahun kayak wewe. Bye. Dia sama-sama sudah ingin kamu gitu. Yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tubuh. Oke, mungkin bulan Februari 2014 itu 1 bulan lagi bakal meninggal. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Cukup Dan itu penyesalan yang apa ya, sampai sekarang masih ada di benak aku sih. orang di sana Dundun hell.
Semua pertanyaan Peluk bapak ya. Ini aku udah amat gue soal bokap. Aku minta marah. Kalau bisa kamu ceritain semuanya. Hal yang kamu pendam dari mungkin setahun yang lalu gitu. Ceritain semuanya, jujur sama dia. Karena sebenarnya nggak ada papa tuh gak enak. kau mampir hari ini. Tapi nggak usah khawatir sih, aku malah berterima kasih sama kamu. Kamu kuat, kamu bisa ngelakuin semuanya tanpa harus berkata apapun. I love you. Tahun sih nggak bisa ngebayangin. Tapi yang pasti, Tiwi akan tetap menjadi Tiwi. Rajin olahraga, perbanyakin sunnah Islamnya, selalu menjadi sahabat untuk anak-anakmu, nikmati hidup Tiwi, tetap tersenyum. Mudah-mudahan Tiwi yang 10 tahun mendatang ini tetap menjadi Tiwi tapi dengan versi yang jauh lebih baik. Di pagi cerah Mentari bersinar Senyummu menyapa Hatiku terpenuh Aku butuh apa yang paling dibutuhkan? Aku butuh kesehatan, kerinduan dari Allah dengan hal-hal yang aku sedang kerjakan, tim yang solid, sahabat-sahabat yang menyayangi, anak-anak yang sehat dan soleh-solehah, aku yang menjadi lebih baik setiap harinya, aku yang berani untuk menghadapi hal-hal yang mungkin nanti akan datang, support system dan lingkungan yang membuatku merasa nyaman dan tenang, kerjaan yang sukses. Buat diri sendiri, terima kasih Tiwi sudah bertahan sampai sejauh ini, tidak takut lagi untuk mencoba hal baru. Terima kasih juga sudah mencoba dan selalu belajar menjadi ibu, istri, anak, sahabat, dan aku maafkan kamu dengan segala kekurangan kamu, dengan hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Mudah-mudahan kamu nggak akan pernah putus untuk selalu belajar dan tetap menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. I love you, Tiwi. Assalamualaikum. Barokah fi umri. Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, luaskan rezekinya dan karirnya selalu lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa dewasa lagi, jadi bijaksana dalam bersikap dan sholatnya semakin rajin ya. Dan iman Islamnya semakin bertambah kuat. Amin. Dan semakin sabar dalam menghadapi ujian. Love you. Kakak Tiwi, aku cuma mau bilang jangan pernah merasa kesepian lagi ya. Karena kamu harus percaya, lihat dan merasakan bagaimana semua orang di sekitarmu itu sangat-sangat menyayangimu dan selalu berusaha membuat harimu selalu menyenangkan. Dan satu hal, aku bangga sama kamu atas semua pencapaian dan hal-hal baik yang datang buat kamu akhir-akhir ini. Pokoknya aku cuma pengen kamu selalu sehat, kamu selalu happy terus dan semangat terus. Terima kasih Ibu Dundun. Si jari leguas.